cukup berani ya untuk memainkan Egy Maulana Fikri, kemudian Yaakob Sayuri, dan juga Ricky Kambuaya yang terbukti. Ternyata dengan keberanian yang dilakukan oleh jajaran kepelatihan dari Patrick Kluivert menghasilkan hasil yang luar biasa. Beckham skillful, dia punya visi, dia juga punya keberanian untuk melakukan manuver, speednya juga ada. Di usia muda tapi dia juga sudah menunjukkan kedewasaan, jadi nggak ada salahnya untuk memulai dari menit awal. Tapi memang kalau melihat laga nanti berhadapan dengan Jepang di Jepang nanti, ya pastinya akan kembali lagi Martin Paes yang akan dimainkan ya. Silver juga tentunya sudah paham betul bahwa persaingannya memang begitu ketat. Kemudian juga kalau melihat strategi yang diturunkan oleh Patrick Kluivert dan staf kepelatihannya, memang ini kebutuhan tim. Indonesia! oh, luar biasa! Luar biasa, Indonesia bisa meraih kemenangan dan inilah kemenangan penting menghadapi China. Gimana bro lihat kemenangan lawan China? Yes, ini adalah kemenangan yang pasti ditunggu-tunggu, kemenangan yang dinanti, tampil di rumah sendiri. Indonesia akhirnya membuktikan yang namanya konsistensi, berbuah hasil yang manis, dan kemudian yang jauh lebih krusial lagi adalah ketika kita tarik mundur ke belakang beberapa hari sebelum pertandingan menghadapi China, ternyata persiapan training center yang ada di Bali itu juga cukup memberikan impact. Membuahkan hasil ya? Membuahkan hasil, pemain fresh, dan beberapa pendekatan yang baru dengan beberapa nama absen juga ternyata bukan menjadi masalah sama sekali untuk tim nasional Indonesia. Justru kita cenderung lebih menikmati permainan Egy, Ole Ramani, kemudian juga ada Ricky Kambuaya, Yaakob Sayuri, dan ditutup dengan 1 gol penalti yang sangat dingin, luar biasa dari Ole Ramani, 3 gol dari 3 laga yang sudah dia lakoni bersama dengan timnas Indonesia. Nah ini setuju nih bahwa ternyata beberapa pemain yang absen, Marceng dan juga Ragnar, dengan kedalaman materi yang kita punya, kekayaan materi pemain yang dimiliki oleh timnas Indonesia, nggak ada masalah. Iya, betul sekali karena di era Patrick Kluivert ya, setelah dia mengambil alih di pertandingan di bulan Maret, memang ini kondisi yang paling ideal. Waktu persiapan yang paling ideal karena kalau diingat ya lebih panjang ketimbang ketika Australia mau tidak mau semua baru berkumpul di Australia hanya 2 hari dan memang cukup sulit ya waktu itu dengan kondisi keterbatasan. Nah, di TC yang ada di Bali, kemudian ada internal game juga, ini dapat kira-kira komposisi yang ideal seperti apa. Dan sebelum pertandingan sebenarnya ada tantangan tersendiri juga bagi Patrick Kluivert. 5 pemain tadi ya, yang tadi kita sempat bahas, ini juga tidak bisa bermain. Jadi Ragnar tadi yang bilang James, kemudian juga Marceng, dan juga absennya Martin Paes. Ini yang memang 3 pemain inti yang tidak bisa bermain ini di laga krusial. Sebenarnya ini juga laga yang bisa dikatakan hidup mati. Kalau tidak meraih 3 poin, sangat berat. Bukan lagi. Udah sangat tipis kali ya. Ya, hanya mengandalkan pertandingan lawan ya. Ini juga cukup berat. Tapi ya, akhirnya 3 poin didapat dan sebenarnya juga sejak awal ya. Kalau saja tidak terjadi hal-hal di pertemuan pertama ya. Bukan mau menyalahkan pelatih sebelumnya, tapi kalau saja preparingnya juga, kemudian juga tidak underestimate, tidak mengubah komposisi, mungkin juga tidak terjadi kekalahan yang seperti terjadi di Qingdao. Jadi ini kemenangan membalas karena memang China pun ketika di pertandingan sebelumnya ketika berhadapan dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, mereka juga tidak ada poin di sana. Artinya memang situasinya beda ketika kita kalah di Qingdao ya pada saat itu, dengan situasi hari ini dengan tambahan beberapa pemain, pemanggilan pemain yang berbeda juga, dan juga situasinya kondusivitas tim jauh lebih baik ya dibanding pada saat itu. Tapi kita lihat bagaimana pemilihan pemain yang akhirnya diturunkan sebagai starter. Ini kan challenging juga sebenarnya untuk menentukan ya. Satu di lini belakang mungkin. Kalau di posisi penjaga gawang, oke lah Martin Paes absen sehingga Emil saat yang tepat untuk debut ya. Terus di lini belakang trio yang udah paten yang pada akhirnya menyimpan Miss Hilger. Terus ada Yaakob, ada Egy, Kambuaya. Surprising ya, surprising line up ya. Gimana soal pilihan starter ini? Iya, nggak ada yang duga ya. Kita sebenarnya banyak sekali spekulasi yang mengatakan bahwa
mungkin bukan Kambuaya dan Egy serta Yakob Sayuri yang dimainkan, tapi juga coba dimainkan komposisi mungkin Dean James yang mungkin akan bermain, tapi nyatanya cukup berani ya untuk memainkan Egy Maulana Fikri, kemudian Yakob Sayuri, dan juga Ricky Kambuaya yang terbukti ternyata dengan keberanian yang dilakukan oleh jajaran kepelatihan dari Patrick Kluivert menghasilkan hasil yang luar biasa. Pergerakan dari Kambuaya kemudian dieksekusi oleh Romani dan membuat Romani 3 pertandingan selalu mampu mencetak gol. Yes, kemudian juga tentunya memang yang sangat menjadi highlight dari pecinta sepak bola Indonesia pastinya adalah di trio lini pertahanan. Kita tahu juga memang mereka bertiga bukan hanya sekali 2 kali dipadu-padankan, dan ternyata chemistry di antara ketiga pemain ini sangat menggambarkan apabila ya mereka adalah kekuatan di jantung pertahanan Indonesia gitu. Jadi Emil pun juga pastinya dia merasa secure, dan debutnya pun juga bisa berlangsung dengan mulus, clean sheets. Itu menjadi salah satu modal kepercayaan diri pastinya untuk Emil. Lalu Yakob Sayuri. Kita tahu jika di Malut United, Yakob jauh lebih beroperasi menyerang. Flank kanan memang menjadi posisi yang sangat nyaman untuk Yakob Sayuri. Tapi beberapa kali memang kita melihat di pertandingan menghadapi China, Yakob seringkali melakukan inverted, sehingga memang ada overload di lini tengah, dan ini yang sangat mempermudah ya. Banyak opsi-opsi yang sangat memanjakan Hai di sana yang sebagai prosesor timnas Indonesia, dan peran yang pastinya sangat terlihat konsisten Verdong. Luar biasa. Ini setiap pertandingan konsisten ya. Top notch. Dengan fisik yang mumpuni dan juga pergerakan yang dinamis dan disiplin depan ke belakang, belakang ke depan. Verdong masih tetap konsisten. Tapi soal Yakob tadi James bilang bahwa Yakob nggak terlalu leluasa, seleluasa atau senyaman ketika main di Malut. Itu juga, Om Ben. Ya, ini sebenarnya nature position dari Yakob Sayuri ya, dan dia pun dipilih karena last minute ketika Kevin Dix menyusul tim karena dia tidak ikut tesnya di Bali, tidak cukup fit karena dia baru bertanding 2 hari sebelumnya di Super Cup ya, di Copenhagen. Jadi memang ini satu kebutuhan taktik yang harus dilakukan. Dan di menit-menit awal kita melihat ya bagaimana Yakob Sayuri sebenarnya coba bermain inverted dari kanan kemudian ke tengah, tapi memang betul tadi yang James katakan tidak seleluasa seperti ketika bermain di Malut United karena challenge-nya berbeda. Ketika China pun datang ke GBK dengan keinginan untuk meraih 3 angka. Jadi mereka juga akhirnya bermain coba menekan pergerakan dari Yakob Sayuri, kemudian juga mengunci pergerakan dari Ole Romani, dan terutama ketika memiliki chance ketika di jantung pertahanan dari Indonesia. Setidaknya tadi kita melihat ya, ketika kita menyaksikan pertandingan tersebut, Emil Audero setidaknya dikunci 3-5 pemain. Untuk memang ini sengaja strategi itu dimainkan. Dan Yakob sebenarnya juga di babak pertama tidak sebegitu leluasa, tapi kemudian mulai terbuka ketika memasuki babak kedua. Tapi berhasil nggak usaha mereka untuk ganggu Emil ketika ada momen peluang di gawang, entah itu corner atau free kick, Emil selalu dikurung. Berhasil nggak? Iya, sejauh ini memang kalau dilihat di babak pertama, nyaris sebenarnya. Ada beberapa keputusan-keputusan dari Emil Audero yang cukup riskan ya. Beberapa kali chances dari China tidak terlalu berbahaya, tapi pergerakan Emil nampak sekali memang namanya juga ini baru pertandingan perdana ya. Jadi ketika keputusan Jay Itzes untuk bisa memotong penyelamatan bola, tapi kemudian juga ketika ada peluang dari China juga ketika beroperasi dari sayap kanan. Jadi beberapa kali memang Emil nampak di babak pertama ya kurang begitu nyaman. Tapi kemudian diperbaiki performanya di babak kedua, save penting, sudut sempit dia mampu diamankan, kemudian memetik bola udara dengan cukup baik. Jadi recovery moment yang dilakukan dengan waktu yang tepat oleh Emil ya. Pilihannya emang udah percayakan pada Jay Itzes, pasti akan bisa disapu atau bisa di cover ya, atau memang perlu inisiatif diambil oleh Emil untuk tadi maju. Iya, jantung pertahanan ada pada Jay. Kemudian keputusan memainkan Rizky Ridho di kanan, kemudian juga dibantu di kiri Justin Hapner, ini juga memang tadi ya sudah keputusan yang betul-betul tidak mau dirubah setelah kemenangan berhadapan dengan Bahrain. Jadi kuncinya di Jay Itzes, kemudian karena Jay Itzes juga
cukup mengenal Emil Audero karena bermain sama-sama di Italia. Jadi ini proses adaptasi yang memudahkan bagi Emil Audero untuk memulai laga perdananya di laga yang sangat krusial. Dan di babak kedua kelihatan banget ya ada save dari Emil ya. Yes, dan memang kan sebetulnya itu yang sempat kita bahas ya. Di pertengahan babak kita tahu jika memang ada 2 atau 3 kesalahan dari Emil Audero dan beruntungnya pemain-pemain China juga gagal untuk bisa mengoptimalkan apa yang sempat terjadi ya di box dari Indonesia. Tapi di babak kedua ternyata memang ya kita nggak pernah tahu komunikasi apa yang pada akhirnya terjalin dan berjalan di locker room. Tapi kita melihat apabila ada spirit yang luar biasa dari Emil Audero. Kita semuanya juga pastinya pernah mendengar statement dari Emil yang dia menanti sekali untuk bisa melangsungkan debut buat tim nasional Indonesia. Ini juga syarat emosional bagi Emil Audero. Dan di tengah juga sebetulnya karir Emil di Italia bersama dengan Como, tapi dia kalah saing dengan Pepe Reina dan dia dipinjamkan ke Palermo. Pastinya ada momen struggle juga yang ia jalani di sana, tapi dengan hasil yang ia dapatkan di laga pertama di depan publik sendiri, sekali lagi ini menjadi momentum yang teramat sangat spesial. Mungkin ya, gue bisa sedikit menambahkan, bukan hanya bagi Emil Audero, tapi semua pemain tim nasional Indonesia yang udah mengerahkan performa yang luar biasa. Semua lini bisa benar-benar compact, dan jujur ini adalah salah satu kemenangan yang kita benar-benar puas di babak pertama dan juga tentunya di babak kedua. Pilihan lu Emil atau Pas? Om Benz dulu. Iya, dua-duanya pemain penjaga gawang bagus ya. Seperti juga kalau kita berbicara apakah Rizky Ridho atau Mes Hilgers. Ini juga kan sama sebenarnya. Tapi kalau kita lagi-lagi ya, bagaimana adaptasi yang sudah dilakukan dan prinsip dari Patrick Kluivert kan tidak mengubah skuad yang memang sudah punya pemahaman chemistry yang juga cukup baik. Jadi kalau melihat laga nanti berhadapan dengan Jepang di Jepang nanti, ya pastinya akan kembali lagi Martin Pas yang akan dimainkan ya. Ya sebetulnya setuju sama Om Ben, tapi memang kita juga sekali lagi ya harus melihat kapasitas dari penjaga gawang kita itu luar biasa. Dua pemain ini adalah penjaga gawang bintang. Yang satu memang adalah bintang di MSL, yang satu juga pastinya semua MLS ya. Kemudian juga kalau biasa kan habis nonton timnas jadi hilang fokus gitu. Anyway ini jam kita 1 malam ya. Jam 1. Terus habis itu untuk Emil ini udah cukup lama di Serie A. Dia pernah ada di Juventus, kan, Inter, dan kemudian untuk saat ini di Como. Ya mungkin akan menjadi momennya dia nanti di musim yang baru di Como. Jadi apapun pilihannya pasti ya pelatih sudah punya objektif tersendiri. Cuman kalau kita mau ngomongin secure, ya Emil harus takes time ya untuk sabar dulu karena menghadapi Jepang kemungkinan besar sama yang tadi disampaikan. Martin Pas. Sama-sama mulu ya. Tadi ngelempar sini dulu terus belakangnya sama gitu. Ya berarti betul apa yang dirasakan oleh staf kepelatihan dari Patrick Kluivert ya memang itu yang terjadi. Mudah-mudahan ini menjadi persaingan yang sehat ya. Tapi ini mudah-mudahan menjadi persaingan yang sehat ya antara Emil dan juga Martin Pas. Ya karena gini Fat, kalau kita ingat ya, ketika sudah didapat Martin Pas, kemudian sempat ini kan sebenarnya Emil ini tertunda kan. Tapi kemudian Martin Pas yang masuk duluan. Dia menjadi pertanyaan kan ketika akhirnya Emil juga datang. Sebenarnya kan dari sisi apa ya, kemanusiaannya lah ya. Persaingan itu kan membuat akhirnya harus memilih. Ternyata itulah keputusan yang tepat. Kalau saja tidak, maka mungkin tidak yang terjadi hari ini tidak seperti ini. Dan bukan mengecilkan Nadeo Argawinata dan juga Hernando Airi ya, bukan mengecilkan dua penjaga gawang terbaik yang dimiliki. Mereka juga bagus-bagus. Bagus. Tapi kebutuhannya oleh staf kepelatihan dari Patrick Kluivert adalah sosok dari Emil Audero dan juga Martin Pas. Jadi ini yang perlu dipahami, bukan mau merendahkan. Sama seperti halnya juga ketika akhirnya di line up kali ini, bukan mau merendahkan Jacob Sayuri, kemudian Ricky Kambuaya, kemudian juga Egy Maulana Fikri, tapi memang ini timing yang tepat dan dibuktikan, termasuk juga debut dari
Beckham Putra. Iya. Ini memang saling mengisi ya sebetulnya. Luar biasanya adalah kalau kita tadi berbicara di posisi penjaga gawang, walaupun hadirnya Emil Audero pada akhirnya menjadikan persaingan begitu sangat ketat ya di pos penjaga gawang, tapi kita juga perlu lihat ada impact loh dengan Nadeo. Ada impact untuk Reza juga tentunya yang dia mendapatkan pemanggilan itu luar biasa sekali untuk Reza. Dan Hernando Ari, harapannya adalah dengan adanya dua figur Martin Paes dan juga tentunya Emil Audero, ini yang akan menjadi pelecut buat penjaga gawang yang tampil di Liga 1. Mereka akan menunjukkan level yang berbeda. Itu yang tentunya menjadi berkah tersendiri pastinya untuk tim nasional Indonesia begitu. Dan pemain-pemain Liga 1 yang dimainkan lawan China dan tampil bagus, ini juga membuktikan bahwa produk Liga 1 juga luar biasa. Tapi balik lagi kita ngomongin di trio center back tadi. Karena tadi yang di penjaga gawang clear ya. Sementara di 3 center back ada Izes, ada Rido, ada Hubner. Mungkin juga sesuai kebutuhan yang diturunkan oleh pelatih ya. Tapi Misilger sebagai pemain dengan market value yang termahal, apakah dia rela diparkir di bangku cadangan? Iya, itu sudah terbiasa ya bagi pemain selevel Messilhers ya, karena dia di Twente juga bukan pemain yang terus-terus dimainkan. Jadi kalau melihat mental yang sudah terbangun, Messilhers juga tentunya sudah paham betul bahwa persaingannya memang begitu ketat. Kemudian juga kalau melihat strategi yang diturunkan oleh Patrick Kluivert dan staf kepelatihannya, memang ini kebutuhan tim, bukan siapa yang lebih baik. Benar. Dan pendekatan itu kan terjadi juga ketika di internal game yang dilakukan di Bali sebelum berangkat ke Jakarta, bahwa sebenarnya juga sudah disiapkan skenario-skenario itu. Apalagi kalau kita mengingat bagaimana kebutuhan tim ini untuk meraih kemenangan melawan tim yang ketika away di Qingdao, itu adalah lini belakang yang dieksploitisir. Jadi rasanya ekspektasi publik terjawab di pertandingan yang akhirnya dimenangkan oleh Indonesia di GBK ini. Kalau saja hanya dengan market value, mungkin akan tidak seperti ini apa yang terjadi. Jadi memang kita ekspektasikan seperti ini, tapi akhirnya terwujud. Dan yang mengejutkan juga memang skema 3 pemain yang ada di depan ya. Di awal kan kita sempat khawatir bahwa karakter dari Egy Maulana Fikri, kemudian juga permainan dari Yaakob Sayuri, ditambah juga dengan Ricky Kambuaya, mereka bermain dengan all out. Apakah ini yang akan coba dimainkan oleh Patrick Kluivert, mengingat ultra defensif yang dimainkan oleh China dan cenderung untuk lebih menunggu. Tapi nyatanya itu berjalan dengan cukup baik. Jadi betul-betul bahwa kemenangan itu menjawab keraguan dan juga menjawab keinginan publik. Dan ternyata memang yang dimainkan sebagai starter kayak Egy, Yaakob, ini benar-benar mereka mampu membuktikan kualitas mereka. Yes, dan kemudian juga pastinya ya ini kan kebetulan Messilhers ya. Kita tahu Messilhers ini adalah salah satu nama yang juga membuat publik pecinta timnas kegirangan. Karena kita jangan lihat market value-nya, tapi bagaimana dia juga tampil di Eredivisie bersama dengan FC Twente. Namun beberapa waktu yang lalu dia sempat cedera. Dan beberapa kali dia juga di bangku cadangkan di FC Twente. Cuman secara kualitas dia adalah salah satu defender yang juga dibutuhkan oleh tim nasional Indonesia. Kapabilitasnya dia tampil di Eropa, kemudian juga tentunya tampil dengan konsisten di Eredivisie. Ini yang juga sangat diperlukan. Sehingga memang kita melihat komposisi deh di tim nasional Indonesia, 23 nama yang dipilih oleh Patrick Kluivert. Ini adalah nama-nama yang memang terbaik dari yang terbaik. Sehingga persaingan positif di sana pun juga tentunya ini sangat berdampak juga. Sehingga siapapun pastinya akan mendapatkan kesempatannya. Sehingga ini yang menarik ya. Kalau kita menunggu nanti laga menghadapi Jepang, pasti ada pertanyaan, siapa nih nanti yang diganti? Apakah memang akan ada perubahan yang signifikan atau mungkin akan tetap mempertahankan skuad yang sama? Itu yang pastinya akan menambah lagi ragam imajinasi kita dan kemudian juga kita menunggu dari staf pelatih karena mereka yang berhak menentukan, mereka juga tahu kualitas dan juga standar yang mereka juga inginkan. Karena setiap level nantinya yang akan diikuti oleh timnas Indonesia, levelnya udah berbeda. Kita sudah step up di situ. Jadi luar biasa. Tapi kurang maksimalnya performa Hilgers, contoh ketika waktu kita kalah dari Australia, Miss Hilgers dianggap
ya nggak karuan posisinya, ntar ke belakang, ntar bisa ke depan juga. Apakah dia sebenarnya korban strategi, korban taktik? Karena pada saat itu mungkin yang diterapkan adalah total football. Ya, kalau melihat itu lagi ya, waktu persiapan dari staf kepelatihan Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan juga Danny Lanzat kan di pertandingan berhadapan dengan Australia bermain di Sydney, itu sangat mepet itu, Fat. Mereka itu tadi, walaupun pertandingan internasional terakhir 5 hari sebelum pertandingan tersebut. Yeah. Tapi pemain-pemain yang berbasis di Eropa itu kan membutuhkan waktu setidaknya 2 hari untuk datang di Australia. Apalagi Australia itu jaraknya cukup jauh, sangat jauh ketimbang di Jakarta. Benar. Jadi waktunya tidak cukup, kemudian filosofi bermain apa yang dimiliki oleh staf kepelatihan dari Patrick Kluivert juga akhirnya apa yang dia tahu terlebih dahulu. Makanya kalau melihat gaya permainan ketika berhadapan dengan Australia, cenderung untuk tampil all out, kemudian juga ball possession lebih dominan, itu juga membuktikan bahwa Alex Pastoor juga karakter permainannya memang ofensif. Berbeda dengan Patrick Kluivert. Jadi waktu yang terbatas, kemudian juga agenda pertandingan yang sudah dekat, memang logikanya menerapkan apa yang dia tahu. Itu yang terjadi akhirnya. Bahwa apa yang skor besar dengan ball possession itulah yang akhirnya menjadi masukan juga bagi Patrick Kluivert yang akhirnya tidak dilakukan ketika pertandingan berhadapan dengan Bahrain, meskipun secara possession Indonesia di bawah dari Bahrain, tapi dia mampu mencetak 1 gol, dan ini segol yang cukup penting dan menjawab. Itu kan juga tidak ada 3 pemain ini ketika berhadapan dengan China. Tidak adanya Ole Romani, tidak ada Dee James, dan juga tidak ada Pelupesi. Jadi memang ini terjawab semuanya di laga matchday ke-9 ini. Atau ini karena cuma masalah Miss Hilger belum bisa tune in aja sama Ijes dan juga Hubner? Itu mungkin juga salah satu hal yang tentunya menjadi pembicaraan untuk saat ini. Yang tentu kita tahu adalah setiap pemain punya karakter, ya kan? Dan setiap pemain juga nggak mungkin bisa langsung tune in. Itu pasti ada behind the scene-nya. Chemistry diciptakan tidak hanya sekali 2 kali ketemu, tapi juga pasti beberapa kali. Tapi memang yang menarik adalah justru ketika kita melihat Jay Izzes. Kenapa kok Jay Izzes bisa cepat ya? Jadi ada comparison. Nah, tapi kan memang kita nggak bisa untuk menyamakan Jay Izzes. Tiap orang pasti beda-beda kan, tiap pemain juga beda-beda. Betul. Dan memang mungkin saja ini adalah waktu adaptasi buat Mads Hilgers. Banyak yang mungkin dia juga perlu untuk adaptasi. Tapi di saat kita kemarin melihat Mads Hilgers di Bali di pesta ulang tahun Ketum PSSI juga udah mulai cair kan? Happy Harapannya ini bisa menjadi salah satu impact kebersamaan. Karena ujung-ujungnya kan yang nantinya akan bisa membawa prestasi bukan hanya satu individu saja, tapi juga kolektif dari beragam individu yang ada di dalamnya. Iya, benar-benar. Setuju nih, bahwa ini sebuah tim ya. Kita nggak bisa hanya mengandalkan atau bertumbuh pada 1-2 orang pemain. Karena tantangan pasti dinamis juga. Apalagi nanti kalau misalnya ada 1-2 pemain yang cedera. Kalau misalnya kita bermain secara tim, yang lain tentu bisa membackup ya untuk menggantikan perannya. Oke, nah termasuk juga di posisi depan, absennya Marcheng dan juga Ragnar Oratmangun digantikan perannya oleh Egy dan juga Kambuaya. Gimana lihat duo Dewa United untuk menopang Ole Romani? Ya, pilihannya memang ini ya yang juga luar biasa ya. Patrick Kluivert sendiri setelah kepastian 5 pemain absen, Marcheng absen, Ragnar Oratmangun absen, kemudian Sandy Walsh absen, Martin Pas absen, dan terakhir Eliano Reinders juga absen. Memang keputusan untuk tidak memanggil pemain pengganti ini juga makin melihat ya bahwa yang dia lakukan ketika menyaksikan pertandingan-pertandingan yang ada di Liga 1, memang dia ternyata ini hasilnya bahwa sudah dipastikan tidak bisa hadir, dia tidak mau menambah, tetap 30 dan memainkan Ricky Kambuaya serta Egy Maulana Fikri serta Yakub Sayuri. Jadi memang kalau melihat kedalaman pemantauan yang dimiliki oleh staf kepelatihan dari Patrick Kluivert, memang tergambar di laga berhadapan dengan China di matchday ke-9. Jadi tidak perlu melihat lagi, memang sudah dia baca karakter yang dimiliki oleh Ricky Kambuaya, kemudian Egy Maulana Fikri,
dan juga berarti ini hasil observasi ya, karena beberapa pertandingan Coach Patrick dan juga Alex Pastur memantau Liga 1. Meskipun lagi-lagi ya, ini juga tidak 100% smooth ya, karena hanya beberapa pertandingan saja. Toh faktanya adalah Persib pun belum sebenarnya tidak dipantau langsung oleh Patrick Kluivert. Meskipun masih ada kekurangan, tapi dari pemantauan yang dimiliki Patrick Kluivert, 3 pemain yang akhirnya menjadi starter di laga berhadapan dengan China ini membuktikan bahwa inilah yang scouting yang dilakukan, pembacaan bakat-bakat ini yang dilakukan ketika jeda pertandingan menjelang 2 pertandingan ini yang dilakukan. Dan justru memang ini menjadi hal yang menyenangkan ya, karena kita jadinya tahu bahwa Egy, Ricky Kambuaya, dan juga tentunya Yaakob Sayuri, mereka adalah representatif dari liga yang ada di Indonesia. Jadi asumsinya ada level yang upgrade dong di Liga 1 secara level persaingan yang ada di sana. Dan kebetulan klub-klub mereka pun juga berkompetisi dengan sangat luar biasa dalam satu musim penuh dan ada di papan atas. Dewa United ada di peringkat kedua di sana. Kemudian juga Madrid United di luar dugaan untuk bisa ada di peringkat 3 sebagai tim promosi ya. Betul. Kecuali Vano Lillipali ya. Cuman kan yang dipanggil oleh Patrick Kluivert dan juga tentunya backroom staff adalah mereka-mereka yang juga sudah sempat ada di tim nasional, sehingga secara level mereka juga nggak kaget, mereka juga siap, mentalnya siap, dan kemudian juga mereka tahu tugas yang mereka harus lakukan seperti apa. Kemudian yang mungkin juga ini menjadi gairah baru adalah adanya pendekatan yang berbeda dari Patrick Kluivert, dari Lanzat, dari Pastur ke pemain-pemain ini, sehingga memang pada kenyataannya dengan waktu TC yang cukup lama, ada momen-momen yang mungkin ya, ini bisa dikatakan momen mahal. Yang di Bali, tes yang di Bali. Yang di Bali, kemudian baru ke Jakarta. Ini mungkin ada pendekatan yang ternyata ini cukup menjaga kesolidan dan juga berhasil di laga menghadapi China. Artinya satu atmosfer yang diciptakan selama TC ini impact-nya benar-benar positif ya, dan terasa banget di pertandingan lawan China. Tapi Egy, Kambuaya dan juga Sayuri ini sudah tampil sesuai dengan ekspektasi. Kalau dilihat ini kan cukup lama ya, 3 pemain ini untuk balik lagi ke tim nasional ya. Kemudian juga tim nasional saat ini sudah diisi oleh 16 pemain naturalisasi, pemain abroad. Tentu ini situasi dan kondisi yang berbeda. Kemudian bagaimana menyatukan pemain-pemain ini supaya tidak ada gap yang terjadi. Kita tahu bahwa Egy, kemudian Ricky Kambuaya, Yaakob Sayuri ini adalah pemain-pemain dengan stylish play yang memang kalau saja diberikan kepercayaan, 3 pemain ini akan stand out. Dan terbukti, tidak ada pembatasan sebenarnya. Tapi memang agak sedikit berbeda di babak pertama ketika berhadapan dengan China, Egy tidak berani shooting. Ya kalau diperhatikan, ini kan satu gaya permainan Egy yang agak berbeda. Kalau kita berbicara di Liga 1, Egy begitu tampil produktif ya. Dia hanya kalah dari Alex yang juga menjadi pencetak gol terbanyak di Liga 1 musim ini. Tapi Egy begitu bebas untuk melakukan shoot, baru terjadi di babak kedua. Nah, permainan stylish kemudian inverted yang ditunjukkan oleh Egy, Ricky Kambuaya dan juga Yaakob Sayuri ini memang tidak, sebenarnya purely Patrick Kluivert tidak meminta ada perubahan. Dia tidak tapi lebih kepada adaptasi kemudian teamwork. Chemistry yang coba dibangun, dan itu terjadi. Meskipun lagi-lagi ya, hasil kalau saya pribadi dengan 1-0 kayaknya kurang gitu. Tapi ini satu kemenangan yang akhirnya disyukuri. Kita wajib bersyukur. Saya juga sangat gembira walaupun kok kalau bisa lebih kenapa tidak gitu kan. Artinya ini belum keluar semua kemampuan Egy, performa dari Kambuaya. Mungkin baru pertama juga jadi starter gitu ya. Andai continue, ini mereka akan lebih gacor lagi kali ya. Iya, kalau kita mau bicara continuity-nya ya, ini mereka pastinya akan lebih cair. Tapi toh juga di babak pertama segitiga yang terbentuk ya antara misalkan Egy, Ole dan juga Yaakob Sayuri. Mungkin kalau
geser ke tengah, di sana ada Ricky Kambuaya, Ole dan juga Egy. Di sini kita juga tahu bahwa ternyata dengan kehadiran Egy yang mungkin diplot ya untuk menggantikan pos dari Marcheng dan kemudian juga Orat Mangun yang diganti oleh Ricky Kambuaya, nyatanya mereka berdua ini bisa mensupport Ole di depan. Dan kita sekali lagi kita punya keuntungan mempunyai striker seperti Ole. Karena ya Ole pergerakan tanpa bolanya bagus. Kemudian juga tentunya Ole ini seringkali menarik attention dari 3 pemain China. Sehingga memang terlihat sekali link up-nya nih rapih. Dan kalau, sekali lagi ya, kalau ini bisa konsisten dan kalau memang ini bisa continuity terus, ini akan menjadi salah satu hal yang bisa saja mengejutkan untuk tim nasional Indonesia senior. Sama ini juga yang menarik ya. Sepak bola itu kan bermain 90 menit. Kita tahu bahwa ketika berhadapan dengan China ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Patrick Kluivert. Salah satunya adalah dengan memasukkan Ramadan Sananta. Kemudian kita juga tentu ingat di babak kedua, Kelvin Verdong lebih bermain flank, lebih bebas. Beberapa kali dia cutback, kemudian crossing, overlapping dia juga bagus. Kemudian juga beberapa kali juga dia inverted ke tengah. Sayang sekali ada gap ya ketika Ole Romeni harus digantikan ataupun dia out of position. Ini pemain-pemain pengganti, masih ada gap. Memang ini yang PR yang tidak mudah ya. Apalagi nanti memasuki round 4, tentu persaingannya akan banyak di negara-negara Timur Tengah yang akan bergabung di 2 grup masing-masing 3 negara yang akan bermain lagi. Ini yang mungkin juga gap pemain pelapis dengan pemain utama, terutama di lini depan. Itu yang memang menjadi tantangan karena praktis oleh Romeni yang sesuai dengan ekspektasi. Tapi setelah itu memang terlihat ya beberapa kali peluang-peluang itu lepas sia-sia. Apalagi kalau kita ingat berhadapan dengan Bahrain. Marcheng harusnya mampu mencetak 1 gol untuk menambah gol 2-0, ditambah juga Eliano Reinders yang harusnya juga mampu mencetak gol. Umpan dari Kambuaya lagi tuh. Kambuaya lagi, walaupun main hanya 15 menit. Benar Kambuaya. Dan waktu itu Kambuaya main 15 menit di bangku cadangan dan sekarang jadi starter dan sama baiknya. Dan kita lihat beberapa kali Kambuaya melakukan tusukan-tusukan, soloran yang berbahaya. Kadang-kadang kan dibutuhkan opsi alternatif pilihan-pilihan seperti itu. Ketika open play, melebar ke kanan, ke kiri, jalan buntu, tapi kita perlu satu pendobrak gitu. Dan ini ada dalam diri Kambuaya. Artinya bisa dibilang cocok ya Kambuaya, Egy, Ole. Sebenarnya awal-awal deg-degan kita ya ngelihat permainan Ricky Kambuaya karena beberapa kali kan dia berani untuk beradu ya. Ada kontak beberapa kali dengan pemain China dan ini memang sepertinya juga China mendorong ke arah sana ya untuk bermain keras kemudian memancing. Dan untungnya, tricky ya mereka ya. Tricky dan untungnya Ricky Kambuaya tidak terpancing. Dan juga El Preman tidak terpancing juga. Jadi mode statue ya. Kemarin ya. Karena ini nongol lagi nih. Coba jogetnya gimana? Cuman memang itu yang di luar dugaan ya pastinya. Tapi sesuai ekspektasi. Cukup. Apa yang mereka sudah tampilkan itu ternyata memang sesuai kebutuhan dan kemudian juga pastinya beberapa kali pemain-pemain China ya kita tahu lah mereka juga pasti frustrasi beberapa kali pelanggaran dilakukan dan targetnya Ricky Kambuaya, Ole dan juga Egy seperti itu. Jadi memang dengan tampil menghadapi China performnya atau penilaiannya sudah bagus, tinggal bagaimana nanti kembali lagi ke staf pelatih kan pilihannya akan seperti apa. Cuman sedikit menambahkan saja setiap lini per lini kita punya kedalaman squad yang mumpuni. Tapi memang ketika Ole Romeni ada di sana, posisinya adalah striker dan performnya ternyata menjanjikan, ini akan menjadi challenge untuk, for example, Rafael Strijk, Ramadan Sananta. Mereka harus membuktikan lagi. Level mereka harus step up. Dan Ramadan Sananta mendapatkan chance bukan hanya menghadapi China. Tapi ketika menghadapi Bahrain, kurang lebih ada 5 menit lebih lah yang dia dapatin. Itu adalah kesempatan yang seharusnya bisa untuk dimaksimalkan. Mungkin banyak orang menganggap bahwa cuma sebentar doang. Enggak. Tapi itu adalah waktu. Ini kesempatan loh. Itu kesempatan sebetulnya. Dan beberapa kali justru yang gue sayangkan adalah banyak lost moment.
Kita lagi transisi, bolanya ditujuin ke Ramadan Sananta di sana, tapi terlepas. Jadi besar harapan dari kita semuanya adalah. Tapi kan nggak mudah. Kita sekonyong-konyong masuk, tune in dengan atmosfer permainan itu dengan satu tantangan tersendiri. Betul, ada tantangan tersendiri dan mungkin itu yang nantinya akan menjadi challenge. Untuk pemain-pemain yang ada untuk di menjadi super sub gitu ya. Yes. Dan untungnya ya, mulai musim depan kan Ramadan Sananta bermain di DPMM. Jadi Malaysia. Klub Brunei yang main di Liga Malaysia. Di Liga Super Malaysia. Jadi kalau melihat pengalaman dari Pratama Arhan, kemudian Asnawi Mangku Alam, dengan tempaan di Liga Thailand, kemudian juga nanti Ramadan Sananta akan bermain di Liga Super Malaysia, tentu ini kita berharap diasah ini kemampuan ini semakin tajam. Asah kemampuan, asah mental. Karena dia pemain asing hitungannya. Ekspektasi publik sepak bola Malaysia tentu semakin tinggi. Apa yang terjadi oleh Bambang Pamungkas, kemudian juga Andik, Evan Dimas. Ya ini juga kita harapkan punya impact yang bagus untuk Ramadan Sananta. Karena ini posisi elit ini. Benar. Semua lini memang elit, tapi ketika di depan muncul oleh Romeni, standarnya jadi beda. Jadi kalau selebrasi oleh Romeni begini, mungkin juga artinya juga standarnya juga udah cukup tinggi nih, karena oleh Romeni memberikan standar baru bagi posisi striker di timnas Indonesia. Time to next level sebetulnya. Iya, benar. Oke, tapi kalau misalnya Egy dan Kambuaya dianggap memenuhi ekspektasi, memuaskan, ini ancaman nggak untuk Marceng yang kita tahu menit bermainnya juga sangat minim sekali di Oxford, dan juga untuk Ragnar Orotmangun yang aslinya kan mereka starter. Ya malah lebih bagus ya, karena rasa kompetitif itu yang membuat akhirnya ketajaman dan juga adaptasi yang makin efektif. Justru ini impact yang bagus, dan semakin ketat persaingan, tentu ini juga membuat Marceng dia semakin stand out untuk bisa perform dengan cukup baik, karena penampilan dia memang yang paling stand out adalah ketika berhadapan dengan Arab Saudi. Dan kalau kita ingat pertandingan itu, di laga sebelumnya Marceng betul-betul ditekan. Karena banyak sekali yang menganggap bahwa Marceng terlalu trying too hard ya. Ya, terlalu banyak berkemas-kemas ketika berhadapan dengan Bahrain di laga sebelumnya. Dan tekanan-tekanan itu kan akhirnya menjawab bagaimana produktivitas yang dimainkan oleh Marcelino Ferdinand ya. Iya sih, tekanan mungkin ada, tapi memang justru betul yang tadi disampaikan oleh Om Ben ya teman-teman, bahwa kita juga sempat bahas ketika live reaction di saat Marceng melihat rekan setimnya di sana, Ricky Kambuaya dan juga Egy yang justru malah mengejutkan pemain-pemain China. Kita jangan lupa bahwa di saat Marceng main sejak menit awal, dia itu jadi target untuk di stop. Karena tim lawan pun juga tahu atribut apa yang dimiliki oleh Marcelino Ferdinand. Sehingga pun dengan Ragnar Orotmangun ini akan menjadi kekayaan yang sangat mencukupi kebutuhan dari Indonesia nantinya. Justru dengan adanya beberapa pemain-pemain yang secara karakter, kemudian juga tentunya secara experience yang dimiliki untuk saat ini bakal menjadi senjata-senjata yang, misalkan kita ngomongin game changer, kita nggak pernah tahu, mungkin aja Marceng yang nggak mulai start dari awal, tapi dia main babak kedua, dia akan jadi game changer. Pun demikian sebaliknya. Gitu. Benar-benar. Karena sebenarnya ada tipikal-tipikal pemain yang kadang-kadang justru lebih bagus ketika dimainkan dari bangku cadangan. Di babak kedua tiba-tiba dia gacor, tapi ketika dimainkan sebagai starter nggak seperti dia main ketika dari bangku cadangan gitu. Ya mungkin karakter-karakter ini juga ada gitu di timnas Indonesia. Oke. Artinya sekarang secara keseluruhan udah kelihatan ya, semakin kelihatan nih. Selain dari kemarin mungkin kerangkanya, pakemnya udah kebentuk, tapi dengan adanya formulasi baru, komposisi pemain yang baru dimainkan menghadapi China, semakin kelihatan nih kekuatan kita sampai di mana sih, kedalaman kita sampai di mana sih, kemampuannya sampai di mana sih dengan bagusnya performa Egy dan juga Kambuaya serta Sayuri. Iya, dan memang ini mungkin juga menjadi salah satu hal yang menunjukkan adanya pertanda positif ya. Dari banyak hal yang sudah dilakukan selama kurun 1 tahun terakhir oleh Federasi Sepak Bola Indonesia, dan kemudian juga pastinya kalau kita mau berbicara soal prestasi,
ini sudah prestasi sebetulnya dengan capaian Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Round sejauh 3. ini yang paling jauh. Sejauh ini yang paling jauh baiknya. Begitu. Thailand mungkin tidak ada di level yang saat ini seperti yang didapatkan oleh Indonesia. Vietnam pun juga sama. Namun jangan lupa. Vietnam pernah tapi tidak secara sejauh poin tidak sejauh apa yang didapatkan oleh Indonesia. Dan kita jangan lupa apabila kedalaman skuad bagus, tapi juga ini akan menjadi tugas yang tidak mudah ke depannya. Karena hegemoni layaklah untuk kita rasakan gitu. Cuman mungkin ini buah dari apa yang gue sempat pikirin selama ini adalah gimana ya kalau seandainya timnas kita tuh punya ada 2 layer tim nasional. Yang dimana objektifnya nih dapat nih ada tim nasional senior 1 dan tim nasional senior 2. Yang dimana kita juga tahu kita juga perlu mengejar prestasi di ASEAN dan juga di Asia, gitu. Karena rasanya kalau dari point of view gue, mungkin banyak yang nggak setuju atau ada yang setuju gitu, bahwa kita juga perlu ngejar prestasi di ASEAN. Kita juga perlu ada trofi di lemari trofi dari kompetisi Asia, seperti itu. Dan sekarang, kita udah tahu levelnya di mana. Tinggal mempersiapkan ke depannya. Planning yang bukan hanya short term tapi juga long term untuk. Setuju nggak Om Ben? Kita harus punya timnas yang let's say 2 layer kalau kata James tadi. Padahal the winning team itu cuma 1 biasanya. Iya, karena itu tadi ya, karena perjalanan timnas itu kan tidak hanya di satu kualifikasi, mungkin juga tidak di satu turnamen. Piala Dunia itu akan terjadi tahun depan. Tapi kalau kita berbicara kejayaan Garuda, kita berharap bahwa itu long last, sampai bahwa impian Indonesia sebagai tuan rumah di 2034 itu terjadi. Nah itu juga sebenarnya kan juga dirajut ya sama kepengurusan dari PSSI sekarang dengan adanya kelengkapan struktur staf yang ada, termasuk juga Head of Talent Scouting Simon Tahamata ada di sana. Jadi kalau selama ini kan kita tahu bahwa scouting itu dilakukan oleh masing-masing pelatih kepala. Jadi kalau pelatih kepala kelompok umur 16 tahun, 17, Nova Arianto, dia melakukan scouting. Kemudian U20, pelatihnya yang melakukan scouting. Gitu. Nah ini kan sebenarnya parsial-parsial. Ini harus di regrouping. Ini harus di satu kompartemen yang atau satu departemen yang sama. Dan Simon Tahamata ada di situ, dan kenapa dia juga supaya lebih terorganisir ya. Dan dia kenapa ditunjuk bukan seorang Indra Syafri? Itu kan juga pertanyaan juga, bahwa dia akan lebih banyak juga akan melihat diaspora sepak bola Indonesia yang bukan hanya dari local talent tapi juga international talent, dengan garis benang merah yang sudah dibangun saat ini, ditambah juga dengan staf kepelatihan, staf dari Simon Tahamata juga dalam scouting untuk bisa melengkapi pemain-pemain yang muncul dari kompetisi-kompetisi yang ada di internal, dan termasuk juga pembinaannya, kompetisi-kompetisi grassroots yang harus dikembangkan. Jadi semua itu akan terbangun dan terlihat kalau memang planning itu dijalankan. Karena sebenarnya struktur itu kan kita berkali-kali dengar ya bahwa ini sangat gemuk gitu ya, sangat gemuk dan mewah. Bergeraknya juga belum terlihat karena ini rentan waktu yang begitu pendek. Dan ini mungkin, kita akan lihat nantinya. Mungkin ini yang menarik ya, Bung Fadli, adalah ini kali pertama kita sebagai pendukung timnas melihat staf pelatih itu gemuk. Kemudian juga tentunya di sana masih ada Griff, John, kemudian Jordi juga, yang sebenarnya juga dari profilnya tidak pure 100% ya, konsultan lah di PSSI gitu. Tapi apapun itu, cuman memang mungkin di sini kita melihat bahwa PSSI membentuk tim nasional senior layaknya klub bola profesional. Tapi kan memang sekarang tinggal turunannya. PSSI sudah membentuk nih struktur yang seperti ini. Tugasnya yang nantinya akan meneruskan tongkat estafet dari apa yang diciptakan oleh federasi adalah grassroots-nya. Apakah klub-klub di Liga Indonesia juga memikirkan itu? Seharusnya juga klub punya scouting. Ada head talent scout di sana. Gitu. Cuman kan memang masih belum rata. Gitu. Sehingga memang ini menjadi tugas bersama. Dan kalau kita mau ngomongin long term, pastinya juga ya nggak jauh dari pembinaan usia muda.
Apakah memang pembinaan usia muda di sepak bola kita sudah terstruktur? Gua rasa masih belum. Tapi ada waktu. PR-nya banyak ya. Untuk ke sana, Tinggal bagaimana ini ditata satu persatu. Dan pastinya Simon juga nggak mungkin sendiri gitu. Ini kita perlu kerja kolektif. Perlu ada ini juga nggak direktur teknik atau head scouting? Itu kan sedang dicari kan? Sampai saat ini yang belum ada. Jadi sudah ada Simon, kemudian sudah ada masih ada ya bahkan Indra Syafri, tapi head of Dirtek itu masih dicari dan visinya itu juga kan yang kita lihat ya bahwa saat ini memang orang berbicara sepak bola bukan hanya segelintir orang, semua sudah berbicara tentang sepak bola, bagaimana hype tentang tim nasional bermain, bahkan ketika sebelum pertandingan berhadapan dengan China semua berita mengarah kepada persiapan dari tim nasional Indonesia. Bahkan kalau kita perhatikan latihan-latihan official sendiri seperti di Piala Dunia, banyak yang bilang begitu kan. Bahwa banyak sekali media-media yang meliput. Jadi euforia ini kita harus nikmati. Tapi berikutnya adalah bagaimana menyiapkan kompetisi bisa berjenjang, tadi yang James katakan. Kemudian kompetisi itu juga kan harus dilindungi. Jadi kalau kita melihat beberapa kali masih sulitnya ya izin-izin pertandingan, kemudian juga pertanyaannya kan ketika sanksi itu diberikan kepada klub, kepada pemain, uangnya kemana sih? Itu kan yang jadi pertanyaan. Jadi kalau keputusan dari Komdis ya masuknya PSSI. Tapi kalau larangan-larangan dan segala macam itu masuknya di operator liga. Jadi ini dua bracket yang berbeda. Tapi hal-hal seperti itu kan juga lagi-lagi ya itu yang harus berujung pada prestasi. Tidak lagi biaya ataupun aktivitas yang tidak produktif karena itu tadi setiap anak-anak yang fokus untuk karir sepak bola dia sudah memperjuangkan masa depannya. Jadi buat kita-kita yang mungkin hanya pengamat atau hanya bisa melihat dari luar, perjuangan mereka luar biasa. Termasuk juga mereka-mereka yang jadi pemelihara rumput, itu juga dia total di sana. Jadi ini yang perlu diapresiasi dan mimpi Indonesia menuju Piala Dunia itu juga menjadi mimpi bagi anak-anak yang baru mulai saat ini karena sudah melihat, oh senior saya tuh sekarang udah di levelnya di sana. Itu juga kan yang saya rasakan ketika ada di sebuah klub besar di Indonesia ini. Saya sempat ada di manajemen klub, saya juga bukan hanya beraktivitas kegiatan kantor biasa, tapi juga bagaimana memikirkan tentang pembinaan dan segala macam. Jadi sudah melihat langsung bagaimana anak-anak ini punya mimpi mau jadi apa. Jadi ketika Erik ini bisa jadi direktur teknik ya. Jadi itu yang penting. Betul. Sudah ada outputnya menuju Piala Dunia dan pembinaan itu marah ke sana. Itu yang membuat continuity itu berjalan. Dan memang apa yang tadi disampaikan oleh Om Benz adalah bagaimana nantinya anggaplah ilustrasinya. Timnas kita masuk Piala Dunia tahun depan, yang dimana kita tahu awalnya sebetulnya bukan 2026 anyway. Targetnya kan jauh, ya kan. Cuman oke lah, kita nggak ada yang nggak mau gitu loh. Kalau saya ini memang, PSSI bisa atau Timnas bisa masuk Piala Dunia, pasti semuanya mau untuk melihat ke sana. Tapi agar nggak semu nantinya, karena pasti akan ada pertanyaan. So what next? Abis World Cup 2026 kita masuk ke sana. Terus prestasinya nanti selanjutnya kan pasti akan jauh lebih berat karena kita udah ada tahu benchmarknya, gitu. Sehingga memang ya point of view dari Om Ben yang pernah di manajemen klub gitu, pun juga dengan gue yang pernah ya sebentar di sana. Jadi gue tahu ternyata yang punya tugas itu bukan cuma hanya federasi, tapi juga grassroots yang adalah klub-klub yang ada di Liga 1, Liga 2, Liga 3, sehingga kalau kita mau bicara prestasi jangka panjang, banyak hal yang perlu untuk dirubah. Banyak SDM yang juga tentunya perlu di-upgrade. Begitu. Dan yang paling krusial lagi adalah bagaimana kalau kita mau ngomongin tata kelola struktur di manajemen, baik mungkin di federasi dan juga tentunya di semua klub. Apakah kembali ya dengan kalimat apakah sudah merata semuanya gitu. Karena kita perlu kolektif. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kolektif pasti ya udah Indonesia masuk World Cup 2026, nextnya kita pertandingan lagi. Dan mudah-mudahan hasil kongres biasa kemarin ini menghasilkan sesuatu yang memang krusial ya, karena ada statuta, ada Pak Prabowo juga yang masuk
menjadi Dewan Pembina ya. Pembina ya. Kehormatan. Ya, kehormatan ya. Kemudian juga dukungan ke Asprof ya, artinya di grassroots ini akan benar-benar dikuatkan. Benar-benar ini memang menuju ke sana. Jadi harapan James dan kita semua sedang difasilitasi dan memang sedang menuju ke sana ya. Kita lagi OTW dah. Dan anyway guys, ini kita baru dapat hasil pertandingan antara Bahrain versus Arab Saudi. Dan Arab Saudi menang dengan skor 2-0. Iya, mantap, sudah pasti. Pertandingan berhadapan dengan Jepang tidak akan berpengaruh ya, apapun hasilnya. Jadi sudah kita pasti sudah lolos ke ronde keempat. Iya. Jadi yang enjoy, enjoy the game. Dan satu hal lagi, kalau Indonesia lolos, berarti kan Bahrain tidak lolos. Ya. Cina tidak lolos. Kita punya kesempatan. Kesempatan untuk tuan rumah. Karena IFC sudah menetapkan sebelum pertandingan ini ya, bahwa tuan rumah untuk putaran keempat adalah Arab Saudi dan juga Bahrain. Tapi kalau Bahrain tidak lolos, maka itu akan diberikan kepada tim yang lolos dan mengajukan bidding. Nah, Indonesia mengajukan bidding, China mengajukan bidding, tapi tidak lolos. China juga nggak lolos. Jadi sangat besar kemungkinan kalau tidak ada keputusan-keputusan sepihak mendulukan Timur Tengah ya, akan punya peluang bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah di round 4. Ya. Di round 4 gimana kansnya? Ada Irak, Uni Emirat Arab. Nah, ini orang-orang Padang tuh ya. Uni. Irak malah sudah di atas ya, dia lebih aman ya. Sudah lebih aman ya. Irak, Iran yang mungkin ya. Ya Timur Tengah ini jadi tantangan lagi ya. Dan rencana dari federasi kan juga akan mencari lagi, masih ada mencari pemain-pemain bersama Simon Tahamata ya untuk mencari posisi-posisi yang juga akan coba diisi. Jadi dalam perjalanannya tentu kita akan lihat ya sampai di pertandingan nanti di round 4 bulan November apakah itu akan diperkuat lagi, karena sudah jelas di pertandingan berhadapan dengan China walaupun hasilnya kemenangan tetap ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan ya. Iya sih, karena memang gini ya, yang menarik dari timnas kita itu adalah, gue masih ingat banget waktu pas terakhir Indonesia menang lawan Saudi Arabia, ada yang sempat tanya ke gue gitu, so next abis Saudi Arabia gimana? Gue cuma jawab, timnas itu kalau sudah selesai pertandingan FIFA itu udah kayak libur kompetisi, sehingga kita nggak bisa nebak apa yang terjadi 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, bahkan sampai ada pergantian pelatih di awal tahun 2025, kita nggak akan pernah tahu. Dan secara komposisi, gue yakin banget pasti ada yang baru. Tapi kan memang dengan ada yang baru itu, objektifnya adalah agar bisa mencapai prestasi yang memang diinginkan. Begitu. Sehingga untuk di round 4, tantangan pastinya ada. Cuman memang ini tantangan bukan hanya untuk pemain saja, tapi nggak lain dan nggak bukan. Semua mata pasti akan tertuju kembali kepada Patrick Kluivert. Ya, benar-benar. Tapi sejauh ini gimana racikan Patrick Kluivert dan juga jajaran pelatih so far setelah laga lawan China? Ya, kasih rapot Om. Dengan 12 poin ya saat ini yang dimiliki oleh Indonesia ya. Kemudian juga kalau diperhatikan terlepas ya dari lawan Jepang ya, bahwa Indonesia sudah tidak lagi berbicara pertandingan-pertandingan di lokal ASEAN ya. Jadi ini lagi-lagi satu hal yang sangat membanggakan. Kemudian juga kalau kita melihat ekosistem yang terbangun ketika bermain kandang, ini luar biasa juga ya. Ini yang membuat bahkan diakui oleh pemain-pemain yang akhirnya dinaturalisasi ataupun pemain-pemain diaspora yang ada di Indonesia, bahwa faktor dukungan tuan rumah kemudian juga dukungan dari Garuda yang luar biasa ini yang menjadi magnet bagi mereka. Jadi nggak mereka temukan dimanapun ya. Ya, ini yang fanatisme, loyalitas, militannya supporter Indonesia. Itu yang menjadi salah satu faktor mengapa mereka begitu mencintai dan juga sangat ingin ya bergabung bersama Indonesia. Jadi melihat sejauh ini perjalanan yang sudah dilakukan ya, memang tinggal continuity ya, bahwa standarnya sudah lebih tinggi nih. Cuman pertanyaannya adalah bagaimana dengan kompetisi-kompetisi selanjutnya, kemudian juga kualifikasi Piala Dunia setelah ini, apakah ini akan menjadi jeda yang cukup lama atau kembali lagi konsisten seperti halnya Korea Selatan dan juga Jepang setelah memastikan lolos, dan mereka tidak absen lagi, mereka konsisten. Setelah mereka lolos ke Piala Dunia, mereka konsisten. Nah, ini yang kita inginkan. Lagi-lagi, ini kan mimpi
dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin melihat anak bangsa itu mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan Indonesia Raya di level internasional. Jadi harapannya continue itu ada, kemudian juga scouting itu tetap dibina. Jadi pemain-pemain yang senior itu sudah mulai terbangun ya, pengganti-pengganti penerusnya. Inilah yang akhirnya ekosistem sepak bola yang berkembang dengan baik. Mimpi besar ada di sana. Yang punya mimpi bukan hanya sekedar dari pemain, tapi juga pastinya pendukung. Sekali lagi bahwa setiap fans dari timnas Indonesia itu pasti, apalagi kalau misalkan main di kandang, harapannya adalah gue pingin happy. Happy-nya itu ditentukan dari papan skor. Kalau seandainya skor Indonesia menang, wah kita pastinya happy banget di situ. Euforia pastinya ada, masalah hilang. Tadi kita makan juga enak ya? Enak banget gitu kan. Dan memang kalau kita mau ngomongin prestasi gitu misal, di kualifikasi Piala Dunia 2026, boleh teman-teman cek juga, sebetulnya ada benchmark yang sangat nyata yang hadirnya dari Uzbekistan. Pertama kalinya dia lolos ya? Uzbekistan pertama kalinya mereka lolos, tapi ada proses yang mereka lalui. Dan ini prosesnya memang berjalan seiringan dengan prestasi-prestasi yang lain yang dimulai dari usia muda. Pelatihnya pun mundur ya. Sreko Katanek ya, legend juga memang. Tapi dia mundur di tengah langkah Uzbek. Jadi memang prosesnya nggak mudah itu. Prosesnya nggak mudah. Tapi akhirnya dia pertama kali lolos ya. Betul. Dan pada akhirnya kan memang di situ yang terlihat adalah bagaimana Federasi Sepak Bola Uzbekistan yang disupport pemerintah, kemudian juga mereka menciptakan ekosistem sepak bola yang sehat, baik, terstruktur dari muda ke senior. Dan itu kan butuh waktu yang nggak sebentar gitu loh, Uzbekistan. Nah sementara untuk saat ini kita sudah selangkah lagi juga sebetulnya, atau mungkin 2 langkah lagi ke Piala Dunia 2026. Andai saja Indonesia bisa masuk gitu, dengan sementara di sisi lain Uzbekistan dengan proses yang cukup lama juga masuk. Ini kan pastinya akan ada hal-hal yang kita perlu untuk belajar juga dari apa yang sudah didapatkan oleh Uzbekistan. Seperti itu. Jadi kuncinya adalah bagaimana tetap menjaga konsistensi, kemudian juga pastinya community itu juga penting untuk dijaga, karena yang menjadi kekuatan dari sepak bola kita nggak jauh-jauh dari community. Dan komitmen dan konsistensi ya. Oke. Dari laga melawan China, mungkin ada beberapa hal yang masih perlu di catch up ya untuk bekal lawan Jepang nanti. Kira-kira apa? Ya sebenarnya dengan tidak wajib menang, ini kesempatan buat Patrick Kluivert coba melihat potensi-potensi dari 23 nama yang sudah didaftarkan sebagai pemain yang siap bertanding di 2 pertandingan kalender FIFA ya. Jadi kalau di pertandingan berhadapan dengan China, Vano Lillipali sudah bermain, kemudian juga Ivar Jenner yang sudah cukup lama juga tidak bermain akhirnya dimainkan. Ini yang kita harapkan coba lagi melihat pemain-pemain ini, karena nanti ketika bermain di round 4 itu ada Uni Emirat Arab, Qatar, Irak dan juga Oman, kemungkinan akan bergabung bersama Indonesia dan Arab Saudi. Jadi bisa dibayangkan Indonesia tadi ya, Irak, Qatar, Oman, Arab Saudi. Jadi semua mostly adalah Timur Tengah. Jadi pemain-pemain yang tipikal seperti apa? Nah itu yang dibutuhkan oleh Patrick Kluivert di sisi pertandingan yang ada, ditambah juga dengan jeda yang cukup ideal lah ya, bisa dikatakan demikian, untuk bisa memperkuat skuad yang ada. Coba berani di pertandingan berhadapan dengan Jepang. Jadi saya melihatnya justru sudah tidak saatnya the best line up yang dimiliki. Tapi ya di sisi lain juga kita juga berharap bahwa pertandingan itu bukan pertandingan yang dilepas. Jadi pertandingan yang memang tetap berani untuk memainkan serius, berani memainkan, cuman harus berani memainkan pemain-pemain yang sebenarnya punya potensi bagus, karena semua pemain yang masuk dalam pemanggilan tim nasional saat ini adalah pemain-pemain terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Beckham perlu diperbanyak menit bermainnya? Of course. Dia menunjukkan impact di waktu yang singkat. Ketika dia dimainin, ternyata memang beberapa kali dia mampu untuk melakukan take ons, kemudian juga Beckham skillful. Dia punya visi, dia juga punya keberanian untuk melakukan manuver, speednya juga ada.
di usia muda tapi dia juga sudah menunjukkan kedewasaan, jadi nggak ada salahnya untuk memulai dari menit awal. Tapi memang yang mungkin ya jauh lebih penting menghadapi Jepang, ya kita sudah sangat tahu bagaimana kualitas dari tim nasional Jepang di saat Jepang memberikan kekalahan satu-satunya di GPK. Ya. Dengan kualitas yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh tim nasional mereka Jepang. Nanti misalnya main lapis kedua tetap ya, Jepang. Tapi memang ya tetaplah pasti ada optimis tetap. Jangan dilepas, pastinya jangan dilepas karena pasti Patrick Kluivert dan juga rekan-rekannya ingin memberikan setidak-tidaknya kejutan gitu. Karena apa? Tools-toolsnya udah disiapin, base udah ada kalimat road to World Cup dan lain sebagainya. Itu kan adalah tools-tools yang memang coba untuk diciptakan di sana dan semua pemain siap tempur. Semua pemain punya atribut-atribut yang mereka bisa untuk tawarkan untuk kebutuhan dari Patrick Kluivert, sehingga kita layak untuk menanti pendekatan seperti apa nantinya untuk menghadapi Jepang. Apakah tidak banyak perubahan atau justru akan ada beberapa perubahan-perubahan di sana. Rotasi pemain mungkin kemungkinan besar akan dilakukan oleh Patrick Kluivert. Ini juga penting ya buat pemain ya. Kita juga berharap pemain tampil all out karena bagi karir profesional pemain ada beberapa pemain yang mereka di ujung jalan ya. Seperti J.I. Jazz misalnya kan, dia sudah punya opsi sebenarnya mau kemana gitu ya. Jadi dengan level pertandingan kualifikasi Piala Dunia round 3 grup C lawan Jepang, exposure yang cukup besar, harusnya ini bisa dimanfaatkan oleh pemain untuk bisa tampil all out. Apalagi pemain-pemain yang mostly bermain di domestik di Indonesia, Ricky Kambuaya misalnya, Egy Maulana Fikri yang sudah pernah juga bermain di Eropa. Mungkin juga ini kesempatan bagi mereka untuk bisa dilihat oleh publik dunia, karena pertandingan berterbangan China itu hak siarnya dibeli oleh 54 negara. Padahal yang bermain adalah China dan Indonesia, tapi 54 negara yang menyaksikan hak siarnya pertandingan tersebut. Jadi ini exposure yang cukup besar. Karena memang Indonesia juga masuk rilis satu tim yang disoroti oleh FIFA di ronde ketiga ini ya. Selain Uzbekistan tadi ada Korea Selatan juga dan Kevin Dix, terus Son Heung-min juga menjadi dua pemain yang menjadi sorotan. Oke. Sekali lagi terima kasih ya untuk Timnas Indonesia. Terima kasih Timnas Indonesia. Dan kawan-kawan, apresiasi setinggi-tingginya buat kalian semua yang sudah mempersembahkan kemenangan dan membawa Indonesia lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Ini harapan besar kita semua para pecinta sepak bola di Indonesia. Anyway, dengan kemenangan 1-0 atas China, poin Indonesia bertambah di ranking FIFA. Tambah 15,05 poin menjadi 1157,98 dan rankingnya naik 6 tangga menjadi ada di ranking 117 sekarang ini. Wow. Kita rayakan. Kita cheers dulu dong. Mantap. Cheers. 117. Cheers. Nunggunya lama banget itu. Siapa kita? Indonesia.